Shalom. Hari ini kita akan renungkan surat Efesus pasal 2. Teksnya ayat 1 sampai 22 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil pekerjaan kita. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 22. Yesus adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah melumpuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kesimpulan hari ini, Yesus menghidupkan lagi kita yang sudah mati karena dosa dan pelanggarannya. Menurut Paulus, mereka jemaat Efesus adalah orang-orang yang harus dimurkai sebab mereka mengikuti jalan dunia dan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Namun mereka dihidupkan oleh Kristus karena kasih-Nya yang besar. Dan ini bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Kita semua diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik dalam Kristus dan menjadi anggota keluarga Allah sebab Yesus melumpuhkan tembok pemisah. Kita tidak lagi akan orang bukan Yahudi atau orang tak bersunat. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dan Ia yang telah membangkitkan kita, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kedua, Yesus adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah melumpuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, dan Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ketiga, Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kita dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, dan mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kedua, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang membanggakan dirinya. Ketiga, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka, mereka menjadi dekat dengan Yesus oleh darah Kristus. Jadi kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, damai dengan Yesus dan sesama di dalam kasih karunia-Nya. Yesus Kristus sudah membuat damai di antara kami. Memang pernah kita harus dihukum mati, dan pernah kita sudah mati, namun di dalam Yesus Kristus sudah kembalikan damai. Kita juga harus damai dengan Yesus dan sesama. Kedua, memberitakan lagi bahwa keselamatan kita hanya oleh iman, karena kasih karunia Allah, supaya siapapun tidak memegahkannya. Ketiga, usaha menjadi satu dengan semua orang di dalam anugerah Yesus. Inilah damainya. Akhirnya praktik, usaha berdamai dengan semua orang dan dengan Allah juga. Dan hiduplah dengan Yesus sebagai batu penjuru dan bertemu bersama-sama dengan jemaat dan sesamanya. Di dalam Yesus, kita sudah berdamai dengan Yesus
dan harus berdamai dengan sesama dan jemaat, dan bertumbuh pun bersama-sama. Inilah kehendak Tuhan, dan inilah juga kewajiban bagi kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.